Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Nova. Halo anak hebat. Semoga kalian tetap semangat belajarnya ya. Sebelumnya jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube Nova Dewi supaya kalian dapat info terbaru dari Bu Nova ya. Biar semangat, kita ucapkan salam familia, fantastis, menyenangkan, inovatif, bahagia. Mari sebelum kita memulai pelajarannya, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Persiapkan alat tulis kalian dan simak baik-baik video pembelajaran ini. Sekarang kita akan belajar tema 7 kebersamaan, subtema 1 kebersamaan di rumah, pembelajaran 1. Pada pembelajaran ini anak-anak akan belajar tentang dongeng, tentang pecahan, dan belajar tentang musik ritmis berirama 2. Anak-anak simak video pembelajaran ini dengan baik ya. Tema 7, subtema 1, kebersamaan di rumah. Kita mulai pembelajaran ini ya. Kebersamaan di rumah Siti. Ayah Siti pandai mendongeng. Siti sangat suka dengan dongeng. Hampir setiap minggu, Ayah Siti mendongeng. Seusai mendongeng, Ayah Siti menceritakan isi dongeng. Banyak sekali contoh yang baik dalam dongeng. Seperti pada dongeng yang Ayah Siti ceritakan kali ini. Anak-anak dengarkan dengan baiknya. Kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus. Sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Kemudian ular berkata, "Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu." Tikus pun menjawab, "Hai ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa." Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus, meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. "Hai tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu." Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Tikus berkata, "Tunggu dulu ular sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini. Tidak ada hewan lain. Jika kamu memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati." Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. "Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri?" Tikus pun menjawab, "Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama?"
Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri?" Ular mengangguk tanda mengerti. Kemudian ular berkata, "Baiklah kalau begitu, maafkan aku." Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makan bersama-sama. Dari dongeng itu, coba kalian jawab pertanyaan berikut ini. 1. Siapakah yang diceritakan dalam dongeng tersebut? 2. Bagaimana kecerdikan tikus? 3. Mengapa ular dan tikus dapat hidup bersama? Coba kalian jawab 3 pertanyaan tersebut. Pada saat ayah mendongeng, ibu menghidangkan 3 buah kue donat. Setiap kue dipotong menjadi 2 potong sama besar. Siti, Ali, dan ayah mengambil masing-masing 1 potong. Siti sangat senang bersama keluarga di rumah. Kita akan mengenal pecahan. Donat yang utuh jika menjadi 2, maka bagian itu menjadi setengah-setengah. Jika tidak dibagi menjadi 2, maka bukan setengah. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan gambar berikut ini. 1 donat dibagi menjadi 2, maka 2 bagian donat sama besar. 1/2 dibaca setengah atau 1/2. Lengkapilah pernyataan berikut ini dengan tepat. Nomor 1. Sebuah donat dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Setiap bagian disebut titik-titik bagian. Nomor 2. Siti memiliki kertas berbentuk persegi panjang. Kemudian kertas tersebut ia potong menjadi 2 bagian sama besar. Setiap potong kertas adalah titik-titik bagian. Nomor 3. Siti memiliki kue donat. Siti ingin mendapatkan setengah bagian dari kue tersebut. Siti harus memotong kue tersebut menjadi titik-titik bagian sama besar. Nomor 4. Agar mendapatkan kue setengah bagian, maka kita harus membagi 2 kue tersebut dengan ukuran titik-titik. Anak hebat, kerjakan dengan teliti ya. Nah, sekarang coba arsirlah setengah bagian dari gambar berikut ini. Ada 6 gambar, silakan anak-anak arsir dengan rapi. Lanjutkan pembelajaran ini. Di dekat rumah Siti terdapat pos penjagaan. Di sana terdapat kentongan. Kita dapat membuat bunyi kentongan bervariasi. Bunyi yang teratur berulang disebut birama. Coba kamu menyanyikan lagu Cicak dengan iringan bunyi kuat dan bunyi lemah. Bunyi kuat di bagian depan. Beberapa irama dapat digabungkan. Misalnya, irama dari kentungan dan tongkat kayu yang dipukul. Kalian juga dapat membuat irama dengan memukul meja dan tepuk tangan. Seperti pada gambar, bunyi kentungan dan tongkat kayu. Tong tek. Sedangkan bunyi irama memukul meja dan tepuk tangan duk prok, duk prok. Nanti anak-anak coba praktekkan dengan menyanyikan lagu Cicak ya. Ayo nyanyi bersama. Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, itulah tadi lagu Cicak ciptaan Ate Mahmud dengan birama 2/4, dengan ketukan, memukul meja, dan tepuk tangan. Nanti anak-anak coba ulangi kembali dengan contoh yang sudah Bu Guru berikan. Demikian pembelajaran ini, anak hebat tetap semangat. Bu Nova ingatkan lagi ya, jangan lupa like, share, and subscribe channel Nova Dewi supaya kalian akan mendapatkan info-info terbaru dari Bu Nova. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa anak-anak di rumah tetap jaga kesehatan ya. Makan makanan yang bergizi, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Salam familia fantastis, menyenangkan, inovatif, bahagia.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.